Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wal akhwat, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya merupakan sebuah kewajiban, yaitu thalabul ilmi, yang mana thalabul ilmi diwajibkan tidak pandang bulu ya, siapapun itu wajib untuk belajar, mulai dari RI 1 sampai RI terakhir wajib semua menuntut ilmu ya. Dan subhanallah jamaah yang subhanahu wa ta'ala, bahwa perlu kita yakini bahwa setiap sesuatu yang Allah perintahkan itu pasti perkaranya, kebaikannya kembali kepada kita ya. Harus kita yakin bahwa setiap perkara yang diperintahkan dalam agama ini itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita, karena kebaikannya kembali kepada kita. Tidak terlepas juga masalah belajar ini, sampai tingkat ya kepentingan manusia kepada ilmu, sampai perintahnya sampai tingkat wajib ya. Wajib saja masih banyak yang tidak mau. Coba kalau belajar ini hukumnya sunnah, kayaknya hilang semua ya. Antum aja kalah sama anak datangnya kan, anak jauh padahal telat-telat. Ini sudah wajib ini. Apalagi kalau sunnah. Allah tahu memang ya, bukan membuat hukum tidak tahu Allah. Harus diwajibkan memang manusia ini untuk belajar. Kendati demikian masih banyak orang yang tidak mau. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pun berharap ya bahwa, dan kita yakin bahwa majlis ilmu belajar itu merupakan awal kebaikan. Majlis ilmu belajar itu awal kebaikan. Dan semakin orang jauh dari majlis ilmu, maka itu awal daripada keburukan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di antara nikmat yang Allah berikan pada kita ikhwan di hari ini, alhamdulillah ya, Allah masih berikan kita kedamaian ya, ketentraman hidup di negeri kita ini. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita merenung sedikit dengan bagaimana saudara-saudara kita sekarang di Gaza, di Palestina, kalau itu terjadi di negeri kita sekarang, mustahil kita bisa duduk di majelis, mustahil antum bisa sholat tenang, mustahil kita bisa menghafal Al-Quran dengan tenang. Nikmatul aman, kata ulama, ini merupakan nikmat yang sangat besar ikhwan.
Maka perlu kita syukuri, kita manfaatkan keamanan ini, Ikhwan. Dan tentu dari ini pun kita berkewajiban ya untuk mendoakan saudara-saudara kita, semoga Allah berikan yang terbaik kepada mereka semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, kita hanya diminta untuk bersalawat saja pada Nabi ya. Jangan terlalu bakhil ya. Nabi itu perjuangannya sudah luar biasa untuk kita. Kita tiap kali disuruh bersalawat tidak bersalawat juga ya. Ini bakhil kita ini. Semoga ikhwan ya, salawat juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan setia dan benar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini juga kita bersyukur pada Allah ya. Alhamdulillah, setelah semoga Allah berikan istiqomah ya. Katanya baru 2 kali bermajlis di sini ya. Atau lupa persisnya kapan ya, cuma saya ingat sebelum corona ya. Karena sempat ke sini dan alhamdulillah kembali Allah mudahkan. Ya, semoga ikhwan tidak ada gangguan ya. Allah berikan istiqomahan. Kita belajar bersama ya, minimal ikhwan ya, kita dapat pahala dari majelis ini ya. Tim jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita akan bahas satu perkara yang sangat berat ya. Berat memang ya. Yang sempat diminta oleh teman-teman, cuma yang minta tidak datang, tapi insya Allah kita akan lanjutkan ya. Satu perkara yang berat yang ini memang perlu kita saling mengingatkan ikhwan. Kenapa berat? Memang para ulama pun katakan berat ya. Yaitu berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah al-ikhlas. Al-ikhlas ini perkaranya sangat berat. Sampai para ulama, setahu ana ya, tidak ada yang mengaku mereka saya sudah ikhlas, tidak ada. Al-Imam Ahmad rahimallahu taala, ketika beliau ditanya, wahai Imam, hal talabtal ilma lillah? Wahai Imam Ahmad, apakah Anda belajar itu ikhlas kepada Allah? Enggak sopan ditanya kan. Ditanya Imam Ahmad tanya muridnya, ya Imam, apakah engkau belajar ikhlas kepada Allah? Apa jawaban beliau? Lillahi aziz. Berat sekali masa ikhlas itu. Walakinnahu syai'un hubbiba alayya fatalabtuhu, kata Imam Ahmad. Tapi ikhlas itu berat sekali. Tapi ilmu itu, kata beliau, sesuatu yang aku diberikan mencintai ilmu tersebut, sehingga aku mencarinya, sehingga aku belajar ilmu. Beliau tidak mengatakan saya ikhlas, cuma beliau mengatakan ilmu itu sesuatu yang Allah berikan saya untuk mencintai ilmu, maka akhirnya saya cari ilmu tersebut. Berat memang ya masalah ikhlas ini, tapi perlu kita ya belajar bersama berkaitan masalah ini. Babnya sangat luas sekali. Tentu pembahasan di siang hari pun tidak akan sempurna membahas tentang masalah ini, tapi setidaknya ikhwan ini sebagai pengingat kita semua bahwa sesuatu ini yang telah kita laksanakan tidak akan manfaat di akhirat kecuali harus dengan ikhlas. Pujian manusia tidak akan manfaat di akhirat. Kita capek bertahun-tahun ya melakukan berbagai macam aktivitas yang kita lihat, yang kita nilai, kita pandang itu adalah aktivitas agama, itu tidak akan manfaat di akhirat kalau tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu sangat berat, kan? Ikhlas itu sangat berat. Dan keberhasilan generasi-generasi sebelum kita itu karena keikhlasan. Ya, karena keikhlasan. Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ikhlas, beliau mengatakan, wa fi hada irtafa'al qaum. Kata beliau, dengan sebab keikhlasanlah akhirnya generasi-generasi sebelumnya itu meraih kesuksesan. Dalam kesempatan yang lain mau ditanya tentang masalah ikhlas, beliau mengatakan, wa fi hada irtafa'al qaum. Dengan sebab keikhlasanlah mereka telah meraih kesuksesan. Ikhlas ini luar biasa ya. Hanya memang kata ulama juga mengatakan bahwa terkadang orang mampu untuk mujahadah fil ibadah dhahirah. Terkadang orang mampu untuk
ibadah sungguh-sungguh dalam urusan ibadah-ibadah zahir yang nampak. Mungkin sholat malam dia mampu sekian rakaat, 1 jam, 2 jam. Mungkin dia mampu untuk baca Al-Quran sampai 1 juz, 2 juz dalam sehari atau lebih. Mungkin dia mampu berpuasa sunnah setiap waktu, sunnah dia lakukan. Tapi terkadang orang lupa akan urusan hati dia. Lupa akan urusan hati dia. Sementara ikhwan, ibadah tanpa dasar keikhlasan, maka ini tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu ikhwan kita ulang-ulang dan kita ulang. Tapi ikhwan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita bahas insyaallah pada kesempatan pagi hari berkaitan dengan masalah ikhlas. Yang pertama ikhwan tentang makna ikhlas ya. Ikhlas itu apa? Kemudian tentang ikhlas itu perkara yang berat di hadapan para salaf ya. Ikhlas itu adalah sesuatu yang berat di hadapan para ulama dulu, para salaf dulu berat. Ya, kayak kita biasa aja ya. Kemudian juga tentang sebab-sebab yang bisa menghantarkan kita kepada keikhlasan. Insyaallah kita akan jelaskan. Kemudian yang terakhir kita akan jelaskan tentang masalah samratul ikhlas, tentang faedah atau buah daripada keikhlasan. Kalimat ikhlas, ikhwan, tentunya adalah sudah menjadi bahasa kita, mudah ya. Ikhlas itu apa? Ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ikhlas, ikhwan, itu bahasa Arab yang maknanya adalah bersih. Maknanya adalah bersih. Itu secara bahasa. Makna ikhlas adalah sesuatu yang bersih, tidak tercampur. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat ikhlas dalam beberapa tempat, di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 66. Allah katakan, "Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Surat An-Nahl ayat 66. Allah mengatakan, "Wa innalakum fil an'ami la'ibrah." Sungguhnya bagi kalian pada binatang ada pelajaran. Nuskikum mimma fi butunihi. Kami beri kalian minum dari sesuatu yang ada pada perut binatang tersebut, pada perut hewan. Min baini farsin wadamin. Yang sesuatu ini terletak di antara kotoran dan darah. Labanan berupa susu. Coba dipelajari Pak Doni ya. Susu itu sesuatu yang tidak mungkin ada campurannya. Tidak darah, tidak juga kotoran. Ini ada pelajaran bagi kita, Allah pisahkan tewan. Susu yang kita minum itu terletak di antara kotoran dan darah, tapi tidak tercampur sama sekali oleh keduanya. Kata Allah, khalisan, murni. Susunya itu murni, tidak ada campurnya. Ini kalimat ikhlas ya. Khalisan, murni, tidak tercampur darah, tidak tercampur juga kotoran. Sa'igon, yang mudah, lisyaribin, bagi orang yang minumnya. Kalau katakan apa? Labanan khalisan, yaitu susu yang murni, bersih tanpa ada campuran. Nah ini ana maksud bahwa makna ikhlas secara bahasa artinya adalah bersih, murni tanpa ada campuran. Maka ibadah ikhwan itu tidak boleh ada campuran sama sekali. Tidak ada, boleh ada campuran sama sekali. Harus murni betul-betul sebagaimana maknanya, makna kalimat ikhlas. Kemudian juga dalam surat Yusuf ayat 80 Allah mengatakan, falamastai'asu minhu khalasu najiyya. Ketika saudara-saudara Yusuf, ya, kisahnya kan panjang ini, ketika mereka dalam kondisi kemarau, paceklik begitu, kemudian mereka ingin menukar harta mereka dengan perbendaharaan yang ada pada Yusuf. Kemudian ketika mau balik, kata
pengawal Yusuf bahwa di antara kalian ada yang mengambil harta milik kerajaan. Maka barang siapa yang ketahuan, maka sebagai gantinya adalah orang tersebut. Maka ternyata saudara Yusuf yang di situ memang sengaja ya, bukan makar tapi sengaja sama Nabi Yusuf untuk diletakkan di wadahnya saudaranya tersebut. Siapa namanya? Binyamin ya. Bukan Binyamin Netanyahu, bukan. Akhirnya apa? Ketika mereka sudah berputus asa, falam mastai'asu, mereka sudah berputus asa nih. Gimana nih? Mereka tahu kalau sampai Binyamin yang ditinggal akan marah bapak mereka. Itu Nabi Yakub alaihissalam. Maka mereka berunding, kholasu. Mereka berunding tanpa ada orang lain kecuali di antara mereka saja. Kalau kata apa? Kholasu. Sama dari kata al-ikhlas. Kholasu, murni hanya di antara mereka saja, tidak ada pihak kerajaan, tidak ada pihak yang lain, hanya murni di antara mereka saja. Dan juga Ikhwan, di antara mana yang menguatkan makna atau kalimat ikhlas itu adalah sesuatu yang murni dan bersih. Ini secara bahasa, makna ikhlas adalah bersih, murni tanpa ada campuran. Ya. Nah, terkait dengan ibadah, Iwan, tentunya harus kita perhatikan ya. Betul-betul Iwan, tidak boleh ada campurannya ya. Tidak boleh ada campurannya. Nah, berikutnya Iwan adalah makna ikhlas secara agama, secara syara'an. Biasanya seperti Iwan ya, jadi kalau antum belajar agama atau istilah-istilah dalam agama kita, itu biasanya ada makna secara bahasa, makna secara syar'i, yaitu secara agama, itu yang dimaukan, makna secara agama. Semua perkara iman juga antum harus tahu yang minimal sesuatu yang antum pelajari ini antum tahu maknanya dulu lah ya. Tauhid misalkan, apa maknanya secara bahasa dan secara istilah. Iman, apa sih iman secara bahasa dan istilah, itu harus kuasai. Apalagi misalkan Islam, antum harus tahu Islam secara bahasa dan secara istilah, seperti itu. Apa ikhlas secara istilah atau secara agama, Iwan? Banyak pernah menyebutkan ya. Di antaranya mereka mengatakan adalah huwa, ikhlas adalah ifradul haqqi subhana bil qasdi wa ta'ah. Mana ikhlas secara agama adalah, secara syariah adalah mengikhlaskan Allah, memurnikan, mengesahkan Allah dalam tujuan dan ketaatan. Mengesahkan Allah dalam tujuan dan ketaatan. Niat itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ungkapan para ulama terkait dengan mana al-ikhlas secara syar'i. Sebagian mengatakan ikhlas adalah nisyanu ru'yatil khalqi, melupakan pandangan manusia. Melupakan pandangan manusia bidawamin nadri ilal khaliq, dengan cara senantiasa memperhatikan bahwasanya Allah selalu melihat dia. Melupakan sudah. Sesuatu untuk lakukan sudah, lupakan saja. Ya. Tapi kita kembali kepada mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Sebagian mengatakan demikian ya. Melupakan pandangan manusia terhadap kita, kita sibuk dengan bahwasanya Allah melihat kita. Dan ikhlas sebenarnya sama dengan mana tauhid, yakni mengesahkan Allah dalam tujuan ibadah. Mengesahkan Allah dalam tujuan ibadah. Ikhwani fillah azanallahu wa ikum jami'an. Itu mana al-ikhlas. Insyaallah semua paham bahwa ikhlas itu maknanya seperti itu, dan kita yakin bahwa ibadah tanpa didasari dengan keikhlasan maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ini menyebabkan kita lupa, ya. Itu poin pertama, ikhwan, tentang mana al-ikhlas ya. Semoga sudah bisa ditangkap. Kemudian ikhwan, yang berikutnya adalah mahalul ikhlas. Sekarang tempat ikhlas itu di mana sih? Wa huwa al-qalbu. Tempat ikhlas itu di hati. Makanya hendaknya kita banyak perhatian terhadap hati kita. Al-Imam
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid menggambarkan bagaimana pentingnya atau hubungan ikhwan zahir kita dengan hati kita. Ada hubungan yang sangat erat antara zahir kita, luar kita dengan batin kita. Kenapa dijelaskan ini? Supaya kita paham, karena memang urusannya hati, ikhwan. Hati itu sesuatu yang apa ya? Yang dekat tapi tidak bisa ditebak dan tidak bisa dipengaruhi, susah. Ya. Itu hati sifatnya ya Allah. Ya. Beliau mengatakan, "Man ta'ammala syari'ata min maqasidiha wa mawaridiha." Beliau mengatakan, barang siapa yang merenungkan syariat ini, yang mau merenungkan syariat ini dari porosnya, dari sumbernya, alima irtibato a'malil jawarih bi a'malil qulub, maka dia akan mendapatkan bahwasanya adanya hubungan antara amal-amal zahir dengan amal-amal hati. Kalau mau kita perhatikan agama ini, Wan, kita akan tahu adanya hubungan yang sangat erat antara zahir kita dengan hati kita. Kalau kita mau merenungkan ya. Kemudian wa annaha la tanfa'u biduniha. Dan amal-amal jawarih, amal-amal zahir ini tidak akan manfaat tanpa disertai dengan amalan hati. Aduh. Anda ulang ya. Apa kata beliau? Amalan zahir ini tidak akan manfaat tanpa disertai dengan amalan hati. Banyak amalan hati, keikhlasan, keyakinan, rasa takut, rasa cinta, rasa harapan, tawakal. Ini semua amalan-amalan hati. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau, tidak manfaat amalan zahir tanpa disertai dengan amalan batin. Ini ngaji tua lah ya. Bukan cuma teori, semoga kita sudah mulai, Ivan. Kita ini sudah ya tidak terasa ya. Umur itu sudah semakin senja ya. Anak termasuk yang sudah tua ya, sudah 44 tahun Ivan ya. Ini sudah kegiatannya sudah berbeda lah sama anak-anak muda yang masih 40 ke bawah ya. Memang buat apa lagi Iwan kita ya? Kita harus betul perhatian masalah ini. Semoga ini bukan sekedar ngomong saja, bukan sekedar teori, kita amalkan. Kemudian kata beliau, wa amna a'malal qulubi afradu 'alal 'abdi min a'mal jawarih. Bahkan beliau membuat sebuah kesimpulan apa? Bahkan sesungguhnya amal-amal hati itu lebih wajib daripada amalan-amalan hati, daripada amalan-amalan zahir. Berat banget yang mulia ya. Lalu dia mengatakan, wa hal yumayyizu al-mu'min minal munafiq illa bima fi qalbi kulli wahidin minhuma. Kata beliau, tidaklah yang membedakan antara mukmin dan munafik kecuali apa yang ada dalam hatinya. Ya Allah, ya Allah. Tidak ada yang membedakan mukmin dengan munafik kecuali apa yang ada dalam hatinya. Dohirnya sama. Munafik itu sholat, Tuhan, sama sholat. Munafik itu perang. Ya. Mereka baca Quran. Mereka haji. Dohirnya sama dengan mukmin. Apa bedanya? Sesuatu yang ada dalam hati. Dan nanti yang menjadi timbangan, anak ulang-ulang bahwa dan Allah ulang-ulang adalah apa yang ada dalam hati kita. Allah sebutkan kan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak lagi manfaat harta, keturunan, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat ya, dengan hati yang selamat. Kemudian masih beliau lanjutkan, wa ubudiyatul qalbi, dan ibadah hati a'dhamu, lebih besar, lebih agung min ubudiyatil jawarih, dibanding dengan ibadah-ibadah zahir, wa aktsaru,
dan lebih banyak, wa adwamu dan lebih kontinu. Ana ulang ya, ini perkataannya Masya Allah ya. Mungkin kita masih terlena dengan ini, Tuhan. Kata beliau, ibadah-ibadah hati lebih besar, lebih banyak, dan lebih kontinu bisa kita lakukan. Contoh saja, cinta kepada Allah. Ini ibadah yang sangat besar, Ikhwan. Bahkan kalau kita mencintai sampai tingkat ibadah kepada selain Allah, ini syirkul akbar, ini syirik besar. Masalah cinta, masalah yang sangat luar biasa sekali. Dan cinta kepada Allah bisa kita lakukan setiap waktu. Adwam, lebih terus menerus, lebih kontinu. Sholat mungkin sehari 5 kali, puasa wajib setahun 1 bulan. Tapi cinta kepada Allah ini jauh lebih bisa terus menerus kita lakukan. Tentu pahalanya lebih, ya, pahalanya lebih besar lagi. Apalagi rasa takut kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, roja kepada Allah. Ini semua ibadah-ibadah hati yang mohon maaf ya, sedikit kita yang memahami fikihnya. Bagaimana sih khauf itu yang benar? Bagaimana sih khauf itu yang sampai tingkat ibadah? Bagaimana roja itu yang sampai tingkat ibadah? Sementara ibadah ya, mohon maaf, ini ibadah-ibadah hati Wan yang jauh lebih bisa kita harapkan pahalanya daripada ibadah-ibadah dohir kita. Dan jauh lebih bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak tahu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanjut, fahiya wajibatun fi kulli waqtin. Bahkan ibadah hati ini wajib setiap waktu. Tidak boleh antum ada waktu antum tidak takut kepada Allah. Tidak ada boleh lewat 1 menit, 1 detik antum tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita mendapat pelajaran ikhwan, tentunya kita harusnya lebih nanti memiliki perhatian tentang masalah ibadah-ibadah hati ini. Kemudian beliau mengatakan walihada kana al-imam wajibul qalbi ala dawam wal islamu wajibul jawari fi ba'dil ahyan. Kata beliau, oleh karenanya iman itu merupakan kewajiban hati yang terus-menerus, adapun Islam itulah kewajiban anggota badan yang sifatnya sesekali saja. Ikhwani fillah, a'azanallahu wa ikum jami'an. Kemudian juga bahwa ikhlas itu, Ana berulang-ulang sampaikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu akan bermanfaat bagi kita apabila didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ikhlas itu berat sekali. Iya. Berat bagi yang tahu, ya. Bagi yang tidak tahu ya santai-santai saja lah. Subhanallah ya. Allah sebutkan iman dalam beberapa ayat tentang masalah sesuatu yang ada dalam hati kita. Dalam surat Al-Imran ayat 29, Allah katakan, "Kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah." Kata Allah, katakan Muhammad, jika mereka menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka, ataupun mereka apabila mereka menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka berupa keikhlasan, ataupun mereka menampakkannya, Allah tahu. Dinampakkan atau tidak, Allah akan tahu. Apakah Allah tahu begitu saja? Maksudnya tidak. Maksudnya Allah akan menghisabnya. Allah akan menghisab apa yang ada dalam hati kita. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkum bihillah. Kata Allah apa? Apabila mereka menyembunyikan, menampakkan apa yang ada dalam hati mereka ataupun mereka sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan hisab itu. Pada hari kiamat Allah kata apa? Yauma tublas sarair. Semua akan dinampakkan pada hari kiamat sesuatu yang tersembunyi dalam
hati kita. Khonifillah azanillahu wa ikum jami'an. Maka hendaknya kita lebih memiliki perhatian ya terhadap isi hati kita. Ibadah-ibadah yang hukumnya mahdhah langsung kepada Allah mungkin bisa kita jaga. Tapi ibadah yang interaksi dengan orang lain terkadang ini susah kita untuk menjaga keikhlasan. Karena sifat manusia Tuhan itu suka untuk dipuji ya. Itu sifat manusia. Ikhwani fillah azanillahu wa ikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan ya. Karena urusannya hati ini. Makanya ikhwan, kalau kita perhatikan ya, urusan-urusan ibadah sunnah itu umumnya diperintahkan untuk dikerjakan di rumah. Karena ini lebih menjaga keikhlasan. Salat cuma wajib saja yang disuruh dinampakkan, ya kan? Puasa yang wajib saja yang dinampakkan, ya. Luar biasa ya tentang masalah pembahasan masalah ini. Dan sekali lagi saya katakan bahwa pembahasannya cukup panjang sekali masalah ini, ya. Tapi ikhwan fillah azanillahu wa ikum jami'an, juga ingin saya sampaikan beberapa perkataan para ulama tentang betapa beratnya mereka menghadapi keikhlasan ini, ya. Su'batul ikhlas inda salaf, ya. Tentang bagaimana mereka mengungkapkan bahwasanya keikhlasan itu sesuatu yang sangat berat sekali. Di antaranya ikhwan, seorang tabi'in yang ma'ruf, ya, kita kenal, Uwais Al-Qarni. Beliau pernah menyampaikan sebuah kalimat yang sangat bagus, ikhwan. Uwais Al-Qarni mengatakan, "Idza kumta fad'ullaha ayyusliha laka qalbak." Kata beliau, kalau Anda salat, maka hendaknya Anda berdoa agar Allah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki keadaan hati Anda. Hati, ya. Kata beliau, Uwais Al-Qarni, ketika Anda salat, maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah untuk kebaikan hati Anda, wa niyataka, dan niat Anda. Fa in tu'alija syai'an asyadda alayya minhuma. Beliau mengatakan bahwa tidak ada yang paling berat untuk aku obati, untuk aku perhatikan daripada masalah perkara dua ini, hati dan niat, iman. Ini yang paling berat untuk dijaga. Ya, makanya Nabi SAW sering berdoa, kata Anas bin Malik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini Nabi, ikhwan, ya. Ini diulang-ulang kata Anas bin Malik, Nabi selalu sering mendoa ini. Ya muqallibal qulub. Ini Nabi, ikhwan, ya. Levelnya sudah level Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ala dinik. Dan Uwais Al-Qarni, ma'ruf ya, antum tahu kisahnya. Bagaimana beliau seorang tabi'in, Nabi tidak pernah ketemu dengannya, tapi Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, nanti akan ada seseorang dari Yaman bernama Uwais. Ciri-cirinya dia akan datang bersama rombongan dagang. Kemudian dia dulu pernah kena penyakit labino, penyakit kulit. Kemudian sembuh, tersisa hanya sebesar mata logam, dan dia memiliki ibu yang sangat berbakti kepada, dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Ini Nabi belum ketemu dengan Uwais. Sudah berpesan kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau minta kepada dia agar dia mau mendoakan ampunan kepada Allah untukmu, maka lakukanlah. Ya ikhwan, ini yang bilang siapa? Nabi. Yang disuruh untuk minta didoakan siapa? Umar bin Khattab. Orang yang sudah di zaman masuk surga, Umar. Dalam manaqib Umar, ikhwan, beberapa ayat turun dengan sebab doa Umar radhiyallahu anhu. Bahkan dalam beberapa kasus, ketika belum turun wahyu kasus tersebut, kadang Nabi bersilang pendapat dengan Umar, dan Umar yang benar. Itu saja kata Nabi, wahai Umar, kalau engkau sempat ketemu dengan orang ini, mintakan doa kepada dia. Dan betul, suatu saat datanglah rombongan dari Yaman, dicari-cari tahu, ternyata betul di situ ada Uwais Al-Qarni.
maka Umar pun memintakan doa kepada Uwais agar dia berdoa pada Allah untuk ampunan Umar. Ditanya setelah itu oleh Umar, engkau hendak kemana? Kata beliau, saya akan ke Kufah. Kata Umar, baik, kalau begitu saya akan kirim surat kepada gubernur Kufah untuk supaya engkau diperlakukan baik di sana. Ditolak sama dia. Tidak. Saya lebih suka hidup bersama dengan manusia biasa, orang yang penuh dengan debu, maksudnya orang-orang yang biasa. Itu Uwais Al-Qarni. Kenapa Iwan? Ini karena keikhlasan. Bayangkan, Nabi belum ketemu, ini tabi'in ya. Itu sudah Nabi berpesan. Dan akhirnya sejarah beliau hilang. Ya, beliau pun akhirnya menyembunyikan diri karena khawatir banyak orang yang akhirnya minta doa kepada beliau. Karena doa kata Nabi SAW, lau aksama billah la abarroh, kata Nabi, kalau dia sampai minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Ini pasti Iwan, karena Nabi yang mengatakan. Dan dia tahu kabar itu Uwais dari Umar bin Khattab. Bahwa Nabi pernah mengatakan itu, kalau orang ini sampai minta kepada Allah, la abarroh, pasti Allah akan kabulkan. Nah, karena ketakutan itulah beliau menyembunyikan diri. Nah, jadi sejarahnya hilang ya. Itu Uwais Al-Qarni, ya. Itu diantara orang yang sangat benar mengatakan, sesungguhnya perkara yang paling berat untuk aku obati adalah hati dan niat. Hati dan niat. Dan kita sudah tahu kaidah Nabi SAW apa? Hati itu apa kata Nabi SAW? In ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sungguhnya dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah. Rumusnya apa? Kaidahnya, kalau segumpal darah itu baik, semuanya akan baik. Ini sebenarnya ilmu yang sudah pasti Iwan ya. Seperti apa? 2 tambah 2 4. Ilmu pasti ini. Cuma kita tidak memperhatikan hati kita. Terkadang kita lepas saja dengan hati kita Iwan ya. Khonifillah azanillahu wa yakum jami'an. Ini diantara ulama yang mengatakan bagaimana beratnya ikhlas tersebut. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan al-amalu bi ghairi ikhlasin walal iktida'i kal musafiri yamla'u jirabahu ramlan yaskulu wala yanfa'uhu. Kata beliau, amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan dan juga iktidak mencontoh Nabi itu seperti orang musafir yang dia memenuhi wadahnya, dia punya tempat begitu dengan debu, dia berat dibawa tapi tidak bermanfaat. Ngapain musafir bawa debu? Dipenuhi tempatnya, kopernya dipenuhi dengan debu, berat dibawa tapi tidak manfaat. Buat apa manfaat debu tersebut dalam perjalanan dia? Begitulah gambaran orang yang beribadah tanpa memperhatikan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitulah ungkapan para ulama. Yang lain mengatakan seperti Nu'aim ibn Hammad mengatakan dorbus sayat ahwanu alaina min niyati salihah. Kata dia, menangkap seekor singa jauh lebih mudah bagi saya daripada memperbaiki niat saya. Ya Allah ya. Seperti itulah mereka ya. Menangkap menundukkan seekor singa jauh lebih ringan bagi saya daripada memperbaiki niat saya. Dan ini tentu para ulama adalah orang-orang yang betul-betul mempraktekkan ini, Iwan ya. Adapun kita karena tidak mempraktekkan ya biasa-biasa aja tuh. Ya pada kita yang mungkin menyengaja nih di hari ini ya datang ke sini dengan berbagai macam pengorbanan tentunya, maka jangan sampai kita tidak memperhatikan niat kita. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu mungkin beberapa ungkapan para ulama tentang bagaimana beratnya keikhlasan ya, bagaimana beratnya keikhlasan. Kemudian ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, ada beberapa perkara yang bisa membantu keikhlasan. Ya. Ada beberapa perkara
yang bisa membantu keikhlasan kita. Di antaranya adalah yang pertama adalah muraqabatullah. Hendaknya kita senantiasa harus merasa diawasi oleh Allah. Ya. Hendaknya kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu zahiran wa batinan, dalam dan luar kita Allah tahu bolak-baliknya hati kita. Muraqabatu Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita, kita harus senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini insyaallah akan membuat kita ikhlas ya dalam ibadah. Sebagaimana Nabi SAW katakan tentang masalah muraqabah ini. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah apabila kita bermuamalah dengan manusia, hendaknya kita selalu hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita muamalah, interaksi dengan seseorang, membantu orang, walaupun doa ini membantu orang, mengangkatkan barang orang, atau menyeberangkan orang di jalan, kita bersama orang tersebut, tapi hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus seperti itu. Kita membantu orang tua kita nih, ya. Mungkin mijitin kakinya tuh. Ingat kepada Allah, ya Allah, saya lakukan ini karena perintahmu ya Allah. Muamalah dengan manusia, dengan makhluk, tapi hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terkadang kita terlupakan, Kita sibuk dengan muamalah, interaksi dengan orang, kemudian hati kita pun lupa, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang bisa membuat kita ikhlas adalah kitmanul amal, menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal. Kalau bisa amal itu tidak diketahui orang, sebaiknya demikian ya. Karena menjaga itu berat memang. Menjaga itu berat. Kalau kita kan kebalik nih ya. Kata para ulama sebagai mengatakan kita itu sibuk menyebarkan sesuatu yang kita tidak amalkan. Kalau yang diamalkan sudah jelas gitu. Sesuatu yang kita perbuat pun terkadang disebar-sebarkan seolah kita yang melakukannya. Ya. Seolah kita melakukannya. Maka kalau mampu sembunyikan amal kita. Melatih diri untuk sering beribadah kepada Allah secara menyendiri. Ya, melatih beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah secara sendirian. Kalau nangis di masjid bareng-bareng mungkin mudah. Ya. Tapi kalau antum bisa menangis ketika sendirian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perbanyaklah untuk menyembunyikan amal. Sebisa mungkin, kalau perlu tidak ada orang yang tahu puasa kita, jangan cerita ke orang lain. Ya, jangan cerita kepada orang lain. Latih banyak menyembunyikan amal kita. Kemudian di antara perkara yang bisa menumbuhkan keikhlasan adalah kita harus mengenal perkara yang membuat rusak keikhlasan. Harus kenal ya. Harus mengenal penyakitnya apa saja nih. Harus tahu ya. Penyakit keikhlasan itu apa saja ya? Ya Pak Doni ya. Identifikasinya jangan penyakit dohir saja nih. Antum harus bisa mengidentifikasi penyakit apa saja yang akan merusak keikhlasan. Ya. Di antara penyakit yang paling berat, paling besar merusak keikhlasan adalah riya. Ibadah ingin dilihat orang. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi ditanya, Nabi berkata, ya ayuhan nas, iyyakum wasyirkal sarair. Wahai manusia, jauhi oleh kalian syirik yang tersembunyi. Jauhi oleh kalian syirik yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah, wa masyirkus sarair? Apa yang dimaksud dengan syirkus sarair? Syirik yang tersembunyi. Beliau mengatakan, fa yusalli rajul, seseorang salat. Kemudian fayuzayyinu salatahu, dia perbaiki salatnya, dia perbagus salatnya, lima yara min adrajulin, karena dia tahu ada orang yang melihat dia.
Itu diantara penyakit yang merusak keikhlasan. Tadinya sholat, masya Allah biasa aja, sendirian. Tengah malam, gak ada yang tahu. Begitu tahu istrinya bangun, masya Allah. Begitu tahu anaknya melihat dia sholat, dia perpanjang bacaan suratnya, dia perpanjang rukuknya, dia sempurnakan gerakannya. Maka inilah syirik kecil atau riya yang merusak keikhlasan. Ikhwani fillah azanallahu jami'an. Dan riya ini bisa sampai tingkat merusak amal itu sendiri ya. Allah sebutkan dalam surat Hud Iwan tentang masalah ini. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi untuk kita semua lah. Betul-betul Iwan, kita harus tidak bosan untuk betul-betul memperhatikan hati kita ya. Kita muamalah dengan seseorang, apa sih tujuannya? Kita bermajlis, apa sih tujuannya? Terus harus kita perhatikan hati kita. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah, "Man kana," siapa saja, yuridul hayatad dunya, yang menghendaki dari amalnya kehidupan dunia. Dia beribadah tapi untuk dunia. Hati-hati kan ya. Menghafal Al-Qur'an supaya apa? Supaya jadi imam, supaya jadi ustazah, nanti dapat gaji dari ngajar tersebut. Kuliah di universitas agama supaya dapat ijazah, dari ijazah dia bisa bekerja, dari pekerjaan dia mendapatkan gaji. Ini amalan tujuannya dunia. Maka ikhwan, ingatkan teman-teman yang belajar ya, ini sebagai wasilah saja. Kita belajar di perguruan tinggi dan sebagainya, ijazah sebagai wasilah dakwah, bukan untuk tujuan kita bekerja dengan gelar tersebut. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki dunia dari amalnya tujuan dunia, maka apa? Nuwafi wazinata, dan perhiasan dunia, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka akan kami berikan apa yang dia inginkan dari dunia tersebut. Dari dunia. Dan ini pernah terjadi pada 3 orang ikhwan. Dohirnya dia melakukan amalan agama, tapi karena niat akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Nabi katakan dalam sebuah hadis, awwaluma gimana apanya? Awwaluman tusairu an-naru yaumal qiyamah, kata salam, neraka dinyalakan, dibesarkan oleh Allah pada hari kiamat adalah untuk 3 kelompok. Yang pertama siapa? Yaitu orang-orang yang belajar agama. Tapi apa? Supaya dikenal sebagai seorang dai, seorang alim. Itu tujuan dia. Dan dia sudah dikenal, dipuji orang, dia seorang alim, masya Allah, dia seorang ustadz, dia seorang dai. Orang sudah menyebutnya demikian. Dan itu tujuan dia, kata Allah, Allah berikan tuh tujuan dia. Maka ketika pada hari kiamat menghadap Allah, ditanya oleh Allah, apa tujuan engkau belajar agama? Dia mengatakan, ya Allah, ini karenamu ya Allah. Alhamdulillah. Saya lakukan karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau belajar agar engkau dikenal sebagai seorang alim, seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Orang sudah mengenalmu sebagai seorang ustaz, seorang dai. Makanya apa? Ditarik wajahnya, kemudian lemparkan dalam api neraka. Iwan, ibadah apa? Amalan yang begitu dohirnya, agama yang begitu besar. Kemudian apa? Yang kedua adalah orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ketika ditanya oleh Allah, untuk apa Anda melakukan itu? Kata dia,
laka ya Allah, itu untukmu ya Allah. Kata dia, kadzabta. Bukan. Engkau lakukan itu supaya engkau dikenal sebagai seorang qari, sebagai orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Orang sudah memanggilmu sebagai seorang qari ahli Qur'an. Ini orang ini pun dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Sebabnya Ikhwan, sesuatu dalam hati dia. Allah akan berikan tuh. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Ya. Mohon maaf, yang pertama itu tentang orang yang jihad, ya, mohon maaf, tentang orang yang jihad. Yang kedua tentang orang belajar agama dan baca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah tentang orang yang suka berderma, orang yang suka berinfak. Ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan kau lakukan itu? Kata dia, ya Allah, aku ini lakukan karenamu ya Allah. Kata dia, tidak. Kata Allah, tidak. Engkau melakukan itu agar engkau dikenal sebagai orang yang pemurah, orang yang dermawan, dan itu sudah engkau dapatkan. Orang-orang sudah memanggilmu sebagai orang yang dermawan. Ini semua ikhwan berpangkal pada apa masalahnya? Berpangkal kepada apa yang dalam hati dia. Dan itu ikhwan betapa banyak ya. Mohon maaf lah, jujur saja, betapa banyak kita lalai ketika kita melakukan ibadah, itu lalai apa tujuan kita. Terkadang sekadar sholat saja datang ke masjid, ya kan. Ikhwan fillah azza Allah jami'an, Al-Imam Syekh Shalih Muhammad Utsaimin, kalau kita beribadah itu niatkan 3 perkara. 1, itu merupakan perintah Allah. Yang kedua, niatkan itu ibadah kepada Allah. Ya. Niatkan itu ibadah, mohon maaf ya. Itu perintah Allah. Kemudian niatkan ibadah, dan yang ketiga, niatkan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. 3 ini, saya ulang ya. Kalau kita duduk di majelis belajar, 1, kita katakan, kita niatkan, ini adalah perintahmu ya Allah. Hadirkan niat itu. Yang kedua, ini adalah ibadah. Dan yang ketiga, ibadah ini hanya untukmu ya Allah. Ikhwan, kalau setiap ibadah kita hadirkan 3 perkara ini merupakan kesempurnaan daripada niat seseorang untuk melakukan sebuah ibadah. Salat pun demikian. Ya Allah, ini salat perintahmu ya Allah. Ini ibadah, dan ibadah ini aku peruntukkan untukmu ya Allah. Ini hati, ikhwan, hati kita yang harus kita perhatikan. Ikhwan fillah azanallahu wa ikum jami'an. Kemudian Allah mengatakan, lanjutkan, barang siapa yang mengendaki dari amalnya kehidupan dunia, maka Allah akan berikan di dunia. Dan secara umum demikian, ikhwan ya. Secara umum demikian. Kemudian kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka-mereka yang demikian tujuannya ikhwan amal untuk dunia, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat ilan naru, kecuali api neraka saja. La ilaha illallah. Antum jadi panitia kajian di sini, awas. Ya, anak kita tidak boleh menilai orang lain, itu masing-masing kita. Tapi betul ikhwan, apa tujuan kita? Apa tujuan kita ya? Itu ikhwan ya. Dan begitulah dulu sukses generasi sebelum kita, karena memperhatikan masalah hati ini ikhwan ya. Kemudian kata Allah, wa habita ma sana'u fiha, dan Allah akan leburkan ikhwan, Allah hapuskan apa yang telah mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batilah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Karena apa? Karena tujuannya adalah dunia. Ini hati itu memang juga berbolak-balik ikhwan ya. Sekarang antum ikhlas, nanti 5 menit lagi sudah beda. Ya, beda, begitulah hati. Makanya kita lebih sering perhatikan. Ikhwani fillah azanallahu wa ikum jami'an. Juga Nabi SAW pernah mengingatkan dengan peringatan yang cukup keras kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang aku paling takutkan terjadi atas kalian adalah syirik kecil. Ini siapa yang ditakutkan oleh Nabi? Para sahabat. Sahabat itu, kata Abdullah ibn Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh hati manusia, ternyata Allah mendapatkan hati Muhammad, hati yang terbaik, maka Allah pilih Muhammad sebagai nabinya. Setelah itu kata Abdullah ibn Mas'ud, Allah melihat
seluruh hati-hati manusia setelah hati Nabi Muhammad SAW, maka Allah melihat hati para sahabat adalah sebaik-baiknya hati manusia, lalu dijadikan sebagai pendamping Nabi SAW. Ikhwan, jadi sahabat itu, jadi sahabat bukan kebetulan mereka hidup di zaman itu, bukan. Itu sudah Allah pilih. Memang yang pantas menjadi pendamping Nabi adalah Abu Bakar. Yang pantas menjadi pendamping Nabi adalah Umar, Utsman, dan seterusnya. Karena kebaikan hati mereka. Karena kebaikan hati mereka, ya. Itu Nabi paling takutkan. Coba antum, kita lah ya. Pernah tidak kita merasakan si kriya itu merupakan perkara yang paling kita takutkan? Pernah nggak? Lebih takut daripada pocong kan begitu? Tidak pernah, ya. Nabi yang paling takutkan terjadi para sahabat itu riya. Itu Nabi ketakutannya luar biasa terjadi pada para sahabat. Nah, hendaknya kita pun demikian, ya. Di antara perkara yang paling kita takutkan adalah riya ini, karena riya akan merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu para sahabat bertanya, wa mas syirkul asghar ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan syirkul asghar? Qala ar-riya, yaitu riya. Ikhwani fillah, azani Allahu wa jami'an. Dan dia seperti itu contohnya tadi. Orang sholat kemudian memperbaiki sholatnya karena dilihat oleh orang lain. Ikhwani fillah, azani Allahu wa jami'an. Anda akan sempurnakan pembahasan tentang syariat ini. Ikhwan, bagaimana hukum riya yang mencampuri amal? Apakah semua batal atau bagaimana? Hukum riya yang mencampuri amalan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini perlu kita identifikasi, kan, ya. Kenapa? Karena ini langsung berkaitan dengan kita nih, pasiennya, ya. Itu nggak perlu panggil Pak Doni lagi, nggak usah. Nggak perlu panggil Pak Doni lagi lah. Kata beliau, wa'lam annal amala li ghairillah aqsamun. Ketahuilah bahwa amalan untuk Allah, untuk selain Allah itu terbagi-bagi. Ini riya, berarti beribadah bukan untuk Allah. Fataratan, ada kalanya, yang pertama, yakunu riya'an mahdon. Ada kalanya amalan itu dari awal sudah karena riya. Karena ingin dipuji orang, karena ingin dilihat orang. Maka ini kahalil munafik, itulah keadaan orang-orang munafik. Orang munafik itu dari awal mau ibadah itu sudah riya dulu. Maka ini batal sudah. Allah sebutkan tentang mereka dalam surat An-Nisa 142, Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mereka mau sholat tuh malas. Mau berangkat tuh malasnya luar biasa, ya. Kalau tidak kepentingan tinggal di Madinah aman, mereka nggak mau sholat. Mau sholatnya malas. Kalau sudah sholat apa? Kalaupun mau sholat apa? Yuraunan nas, agar mereka dilihat oleh manusia. Makanya paling sholat semangat mereka itu sholat apa? Sholat asar, sholat duhur, maghrib kelihatan orang. Tapi kalau isya dan subuh tidak ada lampu, nggak kelihatan, mereka paling malas. Kalaupun sholat mereka karena dilihat orang. Jadi mau berangkat malas. Kalaupun dia terpaksa sholat karena ingin dilihat orang. Pas sholat bagaimana? Kata Allah, wala yadkurunallaha illa qalila. Pas sholat pun tidak ingat Allah kecuali sedikit saja. Itu saya, Ustaz. Ya. Begitulah kita, ya. Ini sholatnya orang munafik. Kalaupun sudah sholat, itu tidak ingat Allah pas sholat, kecuali hanya sekali saja. Ya kan? Antum kalau pas takbir ingat Allah nggak, ya? Kalau sudah takbir saja nggak ingat Allah, sudah tuh lebih parah daripada mereka. Nah, itu sholat orang-orang munafik. Mau sholat malas. Kalaupun terpaksa berangkat karena ingin lihat orang. Nah, pas sholat itu pun tidak ingat kepada Allah kecuali sesekali saja. Maka ibadah, ikhwan, yang dari awal karena riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari orang munafik. Kemudian model kedua. Sekarang
Wa taratan yakunul amalu lillah wa yusyarikuhu ar-riya. Sekarang tercampur nih. Ada ikhlasnya, ada riyanya. Ya, ada riya, ada ikhlasnya. Jalanlah begitu. Bagaimana hukumnya? Kalau tadi murni riya ya, ini tercampur nih, ada ikhlas, ada riya, tapi di awal ibadah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, fan nususu as-sahihatu tadulu ala butlanihi. Maka nas-nas dalil yang ada menunjukkan bahwasanya perkara itu pun amalnya batal. Jadi kalau antum nih ibadah kepada Allah, sebagian berangkat karena Allah, sebagian tapi karena riya, tercampur. Tapi tercampurnya dari awal nih. Maka pendapat beliau berdasarkan nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada, ibadahnya tetap batal. Walaupun ada niat karena Allah, tapi masih tercampur dengan riya. Karena Allah tidak butuh yang tidak murni. Allah butuh yang murni. Allah butuh yang murni. Ya. Memang berat, Iwan. Tapi ya harus kita pelajari supaya diingat lagi, Iwan. Supaya tadi, Iwan, ya. Maksud saya juga adalah ya saling mengingatkan, Iwan. Karena sudah betul-betul harus memperbaiki kualitas amalan kita ya. Kualitas amalan kita. Cuma kita pun jangan terperdaya sama syaitan. Syaitan itu terkadang begini, Iwan. Dia sudah mengatakan, lah ente jangan beribadah, ente sudah riya kok. Ngapain beribadah? Nah itu jangan diikutin. Tetap jalan aja. Ya. Tetap jalan aja, kita usaha hilangkan riya itu. Itu setan kan demikian. Nggak usah lah, kayaknya anak pun nggak ikhlas ke sana. Ini riya ini, man. Ini adalah waswas syaitan, maka jangan diikuti. Ya, kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini model kedua, Iwan ya. Dari awal kalau murni riya jelas batal. Yang kedua kasusnya apa? Kasusnya adalah tercampur. Ada ikhlas, ada riya, ini pun batal. Yang ketiga sekarang. Kasusnya adalah wa amma in kana aslul amali lillah summa tara'a alaihi niyatur riya. Sekarang kasus yang ketiga, kalau berangkat dari awal ibadah itu sudah ikhlas nih sudah, alhamdulillah. Tapi tiba-tiba di tengah ibadah datang riya. Tadi contoh, antum sholat malam sendirian, gak ada yang ikhlas. Begitu sudah separuh perjalanan, tiba-tiba tahu ada istri antum bangun, teman antum tahu nih, itu ada riya. Apa hukumnya? Pertama sudah ikhlas, riya muncul di tengah-tengah ibadah. Apa hukumnya? Ini dibagi dua. Apabila dia berusaha untuk menghilangkan riya tersebut, dia berusaha untuk melawan riya tersebut, maka ini kata ulama tidak merusak amal dia. Tidak merusak amal dia. Dia berusaha untuk menolak riya tersebut, maka ini tidak merusak amal dia. Tapi kalau dia biarkan riya tersebut, justru tadi memperbaiki sholatnya karena lihat memperpanjang sholatnya, maka bagaimana hukumnya? Hilaf para ulama. Sebagian mengatakan batal dari awal sampai akhir. Antum sholat 4 rakaat, 2 rakaat pertama ikhlas, 2 rakaat yang kedua tidak ikhlas. Sebagian berpendapat batal, semuanya batal dari 4 rakaat tersebut. Sebagian mengatakan tidak, dia dapat pahala dari kadar keikhlasannya dan dia mendapatkan dosa dengan kadar riyanya. Tapi Syekh Shalih Muhammad bin Utsaimin memiliki pendapat yang cukup bagus. Kata beliau, kalau ibadahnya paket, Iwan, maka batal semua. Paket itu seperti sholat. Sholat duhur itu 4 rakaat. Ini paket. Antum 3 rakaatnya ikhlas, 1 riya, maka ini batal semua. Kenapa? Ibadahnya paket, satu kesatuan. Ini pendapat beliau. Tapi kalau ibadah bukan paket, maka yang rusak hanya yang tercampur riya. Contohnya apa? Antum begini. Sudah niat tadi pagi nih, anak punya uang 100.000 nih. Saya akan infakkan hari ini. 50 di pagi hari, 50 di sore hari. 50 di pagi hari antum ikhlas. 50 yang di sore hari karena lihat
orang itu tidak ikhlas. Maka yang rusak hanya di sore hari ini pendapat Al-Imam Syekh Shalih Muhammad Ibn Utsaimin rahimallahu taala. Tapi itu yang mungkin bisa dijelaskan terkait dengan masalah riya yang mencampuri sebuah amalan. Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai zuhur ya? Sampai zuhur. Tapi anak akan membaca beberapa hadis yang merupakan hadis yang berkaitan masalah ikhlas ini ya. Untuk menutup pertemuan ini, Anda baca dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di bab pertama tentang masalah niat dan ikhlas dalam ibadah. Banyak beliau berikan ayat dan hadis ya. Hadis yang Ikhwan, di antara faedah keikhlasan bahwa amalan yang sederhana itu bisa menjadi besar karena niat. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Kami bersama Nabi sallam di satu peperangan. Faqala, lalu Nabi berkata, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hasabahumul almarad. Kata sallam, sesungguhnya di Madinah sana, di kota Madinah, itu ada orang-orang yang mereka tidak ikut bersama kalian keluar berperang. Dan mereka pun tidak ikut kalian mengarungi lembah-lembah gunung. Ya, tidak ikut perang. Illa kanu ma'akum, tapi mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Mereka tidak berangkat perang karena al-marad, karena mereka tertahan sakit, karena mereka sakit. Ini karena niat, ikhwan. Mereka sudah niat berangkat perang, tapi karena mereka ada udzur syar'i, ya, karena sakit dan sebagainya, mereka tidak ikut perang bersama kalian, tapi mereka mendapatkan pahala seperti kalian mendapatkan pahala. Itu niat yang luar biasa ya. Sampai seperti itunya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi katakan di sini, Nabi mengatakan yagzul jaisul Ka'bata. Nanti ikhwan di akhir zaman Ka'bah itu akan diserang satu pasukan besar sekali. Dan ini pendapatnya bukan pasukan Abraha, bukan ya. Ini karena belum terjadi. Ya salam, nanti di akhir zaman Ka'bah itu akan diserang oleh pasukan yang besar. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, maka pada saat mereka berada di sebuah tempat yang tinggi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka semua ditenggelamkan ke dalam bumi semuanya. Pasukannya sangat besar. Aisyah yang meriwayatkan di sini, beliau mengatakan qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Ya Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan semuanya ke dalam bumi, wa fihim aswaquhum, sementara bersama mereka ada pasarnya. Ini menunjukkan pasukan yang betapa sangat besar, Iwan, sampai di tengah pasukan itu ada pasarnya. Ini luar biasa. Sampai ada orang niatnya bukan untuk ikut perang, tapi berdagang di tengah pasukan tersebut. Ini belum terjadi ya. Kata para ulama ketika menjelaskan di sini belum pernah terjadi ini. Kemudian waman laisa minhum, dan juga di sana ada orang-orang yang memang niatnya bukan untuk berperang, untuk gabung saja. Ada yang niat berdagang, hanya ikut saja. Apa kata Sallam? Qala, Nabi berkata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka tetap mereka semuanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Summa yub'asuna ala niyatihim. Nanti tapi pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat
mereka. Ada yang niatnya perang menghancur Ka'bah, tentu diadabnya parah. Ada juga yang ikut-ikutan saja. Allah tidak akan keliru. Sama satu pasukan Iwan, semua tenggelam, tapi dibeda-bedakan karena niatnya. Ya karena niatnya Iwan. Antum sama nih, ana sama antum sama. Duduk di majelis ini, maka pahala kita tidak sama pasti. Tergantung niat kita masing-masing. Ini ikhwani fillah, azanallahu wakum jami'an. Juga hadis yang terakhir yang ingin Anda baca di penutup di siang hari ini, hadis yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi ini sebagai pelajaran besar bagi kita. Ternyata masih ada orang-orang seperti ini ya, nggak tahu zaman sekarang ya. Tentang 3 orang yang mereka terkurung dalam gua, ya kan? Terkurung dalam gua ketika mereka safar. Dan ini bahkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini ya. Bertiga, kemudian mereka kehujanan, masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua tertutup oleh batu yang sangat besar. Sudah ya Wan, ketika itu coba apa yang bisa dilakukan? Dia akan telepon, nggak ada ya. Nunggu mati saja ya kan? Masuk gua, pintu gua tertutup oleh batu yang sangat besar. Dorong tidak mungkin. Mau teriak juga tidak akan ada orang mendengar. Telepon mungkin tidak ada juga di kala itu ya. Untuk bawa alat besar itu nggak ada. Maka mereka berdoa. Di antara mereka, faqala rajulun minhum. Maka seorang di antara mereka yang pertama mengatakan, Allahumma kana li abawani saykhani kabirani. Ya Allah, aku punya dua orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la agbiku qablahuma ahla wala malan. Kata dia, ya Rasulullah, saya wa kuntu dan saya selalu mendahulukan kedua orang tua saya ini, baik untuk urusan harta juga kepentingan keluarga sendiri. Saya tidak pernah mendahulukan selain keduanya, baik berkaitan dengan harta ataupun kebutuhan, lebih saya dahulukan kedua orang tua saya. Kemudian di antara pekerjaan dia, maka beliau ini saya kata dia adalah memeras susu kambing untuk diberikan kepada kedua orang tua saya. Maka Iwan, suatu saat saya terlambat datang karena harus mencari kayu bakar dulu. Saya datang, maka apa? Saya menemui keduanya dalam keadaan keduanya sudah tertidur. Fawajadtuhuma naimain. Saya dapati kedua orang tua saya dan saya sudah bawa susu tersebut, tapi ternyata keduanya sudah tertidur. Fakarihtu an ufawwiduhuma au agbiqa qablahuma ahlan au malan. Maka saya tidak ingin memberikan susu tersebut sebelum keduanya yang meminumnya, yakni tidak ingin memberikan kepada anak-anaknya. Sementara kata beliau, sementara di kaki saya, kata dia, anak-anak saya merengek menangis untuk meminta susu tersebut. Ya, anaknya menangis minta susu Iwan, tapi saya tidak berikan. Saya tetap nunggu orang tua saya sampai dia terbangun, kemudian saya baru berikan susu tersebut kepada orang tua saya. Sampai segitu Iwan ya. Sampai segitunya dia berbakti kepada orang tuanya. Kemudian kata beliau, fastaiqadha fasyariba, kemudian keduanya pun bangun, maka akhirnya keduanya pun orang yang pertama meminum susu yang saya pegangi dari semalaman. Kata dia, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhak. Ya Allah, seandainya engkau tahu saya lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, saya lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, maka geserkanlah, bukakanlah
pintu atau batu besar tersebut yang ada di depan di pintu gua. Maka terbuka, iman. Akhirnya terbuka, tapi belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua, dia mengatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu amin. Kata dia, ya Allah, dulu ada seorang gadis paman saya, sepupu berarti ya, sepupu yang saya sangat mencintainya. Kuntu uhibbuha, kata dia, saya mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Ya. Faradtuha ala nafsiha, kata dia, dan saya ingin berzina dengannya. Itu bahasa kita lah. Saya ingin berzina dengannya. Kemudian wanita ini menolak. Sampai apa? Berlalulah masa, akhirnya wanita dan keluarga pun mengalami masa yang sangat sulit. Tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan. Akhirnya wanita ini pun menyetujui mau untuk berzina dengan saya, kata dia, setelah saya memberikan uang. Ya, setelah saya memberikan uang yang besar, ya, yang banyak. Maka kata dia, kisahnya, falamma qa'adtu baina rijlaiha, maka pada saat saya hampir berzina dengan dia, begitu kalimatnya, saya sudah duduk di antara kedua kaki wanita ini, maka tiba-tiba wanita yang mengatakan, ittaqillaha wala tafudda al-khatama illa bihaqqiha. Takutlah engkau kepada Allah, jangan engkau lepas cincin tanpa dengan cara yang benar. Sontak setelah itu saya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggalkan wanita itu dan saya tidak minta lagi uang tersebut. Saya betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ya Allah, seandainya itu saya lakukan, saya tinggalkan wanita itu karena Engkau ya Allah, maka geserlah batu tersebut. Nah, dia betul-betul ikhlas ketakutan kepada Allah. Akhirnya dia geser, akhirnya batu tersebut tergeser dan belum bisa keluar, Iwan. Yang kedua belum bisa keluar. Yang terakhir dia mengatakan, Allahumma istajartu ujara'a. Orang ketiga mengatakan, ya Allah, dulu saya punya beberapa pekerja, punya beberapa karyawan. Wa a'taituhum ajrahum ghairu rajulin wahidin. Dan saya sudah berikan semua upahnya, kecuali satu orang saja yang belum saya kasih, tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Orang ini karena pergi, belum saya kasih upahnya, dia pergi duluan, hilang. Fasamartu ajrahu hatta kasurat minhu amwal. Akhirnya kata dia, upah orang ini yang dia pergi tanpa minta upah tersebut, saya kembangkan sebagai investasi, ya. Saya kembangkan. Kata dia apa? Saya belikan kambing, saya belikan sapi, begitu, onta. Sampai akhirnya berjalan waktu, sampai apa? Kambing dan ontanya itu menjadi satu lembah gunung, banyak sekali, Pak. Dari harta orang ini, ya. Orangnya sudah pergi, nggak tahu kemana, ya. Tapi dia jaga, ini punya fulan yang dulu kerja, yang belum saya berikan upahnya. Kemudian tiba-tiba apa? Kata dia, setelah hartanya begitu banyak, faja'ani ba'da hinin. Lalu orang ini pun tiba-tiba datang setelah waktu yang panjang. Faqala, tak selesai nulis ya. Ya Abdullah, wahai Abdullah, dia berkata padaku, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, ya hamba Allah, berikan upahku dulu kepadamu. Mana upahku dulu? Sudah puluhan tahun hilang, Iwan, ya. Dia minta upahnya. Upah dulu yang mana? Mungkin gajinya masih 3.000 per hari, ya. Lalu kata dia, fakultu, saya mengatakan, kata orang ini, kullu matara min ajrika. Kata dia, semua yang kau lihat di sekarang, satu lembah sapi, satu lembah kambing, itu semua punyamu. Itu semua milik kamu. Lalu kata dia mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi. Wahai hamba Allah, jangan bercanda. Jangan bercanda. Dulu cuma 3.000 loh tahun itu, Pak, ya. Orang kerja tahun 80 itu gajinya berapa? 3.000, ya. 3.000 loh itu, ya.
Kayak 3.000-an Pak ya. Gaji orang harian tuh tahun 80-an 3.000 ya. Engkau jangan bercanda. Saya hanya meminta upahku dulu. Kata dia, la astahzi, saya tidak bercanda. Itu semua punyamu. Semua itu punyamu. Akhirnya Pak, dia terima, dia ambil semua hewan sama orang ini. Tidak tersisa sedikit pun. Diambil semuanya dan dia berikan. Memang dia niatkan itu punya dia. Dia tidak ada niat investasi, dia tidak ingin niat apa namanya itu? Marolaba apa namanya itu? Kerjasama tidak ada. Itu memang mutlak punya dia. Begitu diambil sudah diserahkan semua, dia tidak mengatakan, mana bagian saya, tidak ada. Itu menunjukkan keikhlasan dia sampai segitu, Iwan. Di zaman sekarang ada nggak itu ya? Ada susah. Ikhwan, kembali ini berkaitan dengan masalah hati. Lihat, dengan kondisi itu, dengan amalan yang ikhlas tersebut, akhirnya Allah selamatkan mereka dari kebinasaan. Akhirnya apa? Pintu batu tersebut pun semua tergeser. Akhirnya mereka bisa keluar. Maksud aneh, ikhwan, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, kisah ini, bahwa keikhlasan itu menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan. Yusuf alaihissalam, kenapa Allah selamatkan dari berzina? Itu karena keikhlasan Yusuf alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, ikhwan, itu yang mungkin bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda dan untuk semuanya. Ini masalah hati, ikhwan, yang tadi Imam Qayyim katakan bahwa hati itu ibadah yang lebih besar daripada ibadah zahir, lebih bisa terus menerus ya. Maka tentu ikhwan, perhatian ibadah kita bukan hanya ibadah-ibadah zahir saja. Bagus sekali kita perhatikan sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, tapi jangan lupa loh, di sana ada ibadah-ibadah hati yang jauh lebih agung daripada ibadah-ibadah zahir ini. Maka kewajiban kita belajar ibadah hati sebagaimana kita berkewajiban belajar, sebagaimana kita belajar apa? Sholat. Sebagaimana kita belajar puasa, sebagaimana kita belajar Al-Quran. Hendaknya ibadah hati itu juga kita pelajari seperti itu. Kenapa? Karena beliau katakan ibadah hati itu jauh lebih besar dan jauh lebih bisa terus menerus. Bahkan apa? Ibadah zahir tidak akan manfaat tanpa disertai dengan ibadah hati. Itu kata Imam Ibnu Qayyim tadi. Wallahu a'lam. Ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya itu dari ana, dan karena ilmu ana yang terbatas. Semoga ini bermanfaat bagi anda dan semuanya. Dan mungkin setelah duhur ada tahsin sama Ustaz Humaydi ya, mau kesini beliau. Ilmunya diperbarui ya. Ya lumayan ya, walaupun sampai jam 1 mungkin, supaya antum selama ini online sama beliau, mungkin antum ingin setoran langsung maka silahkan ya. Ikhwan, semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya ikhwan ya dalam urusan ibadah ini. Dan ikhwan, jangan lupa di antara perkara terbesar adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja begitu berdoanya pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Selatan mengaji kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.